Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat, khususnya mengenai penerapan fungsi kuadrat. Tahukah kalian bahwa fungsi kuadrat sering digunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun masalah dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, penerapan ini berkaitan dengan nilai ekstrimnya, yaitu nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. F negatif b per 2a atau b kuadrat dikurangi dengan 4ac per negatif 4a. Nilai minimum didapatkan jika a lebih dari 0 atau a-nya bernilai positif, dan nilai maksimum didapatkan jika a kurang dari 0 atau a-nya bernilai negatif. Baik, agar lebih paham dan lebih jelas bagaimana penerapan dari fungsi kuadrat ini, mari kita lihat contoh penerapannya. Contoh yang pertama, hitunglah luas persegi panjang yang memiliki keliling 48 cm. Nah, di sini untuk mencari luas persegi panjang, kan kita membutuhkan panjang dan lebar karena rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sedangkan di sini kita belum mengetahui panjangnya berapa, lebarnya berapa, tapi di sini yang hanya diketahui adalah kelilingnya. Nah, untuk itu kita misalkan terlebih dahulu, kita misalkan panjangnya adalah x dan lebarnya adalah y. Nah, apabila digambarkan seperti ini, x panjangnya adalah x dan y ini adalah lebarnya. Nah, masih ingat kan rumus keliling seperti apa? Keliling persegi panjang rumusnya 2 dikali panjang ditambah dengan lebar. Nah, panjangnya adalah x, lebarnya adalah y. Sedangkan kelilingnya adalah 48. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. 2 dikali dengan x ditambah y sama dengan 48. Nah, di sini kita sederhanakan. 2 kita sederhanakan dengan 48. Kiri dan kanan kita bagi 2 semuanya, sehingga mendapatkan x plus y sama dengan 24. Nah, kalau sudah, kita pindah x-nya ke ruas yang ada di belakang, menjadi y sama dengan 24 dikurangi x. Nah, x di sini kan positif. Positif pindah ruas ke belakang menjadi negatif. Berarti kita dapatkan panjangnya adalah x, lebarnya adalah y, dan y tadi kita sudah mendapatkan 24 dikurangi dengan x. Nah, sekarang kita tinggal menghitung luasnya. Luas sama dengan panjang dikali dengan lebar. Panjangnya adalah x. Ya, sini panjang x dikali dengan lebar. Lebarnya adalah y. Nah, sekarang tinggal kita lanjutkan. X dikali y-nya, kita tadi sudah mendapatkan 24 dikurangi dengan x. Berarti sini 24 dikurangi dengan x. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja. X kita kalikan dengan 24. Hasilnya adalah 24x. Kemudian x kita kalikan dengan negatif x. Berarti negatif x pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat pada umumnya yang ada tanda kuadratnya kita kasih di depan, kita taruh di depan sehingga di sini jadi negatif x pangkat 2 ditambah dengan 24x. Nah, kalau kita sudah mendapatkan fungsi kuadrat dari luasnya ini, kita tentukan nilai a-nya berapa. A adalah koefisien dari x kuadrat. Di sini tidak ada bilangan di depan x kuadrat, jadinya bilangannya adalah 1. Di sini ada tanda negatif, berarti a-nya adalah negatif 1. Saya tulis di sini, a-nya negatif 1. Kemudian b adalah koefisien dari x. Angka di depan x berarti 24, kemudian c-nya di sini tidak ada, berarti c-nya bernilai 0, konstantanya adalah 0. Kalau kita sudah mendapatkan nilai a, b, dan c-nya, kita tinggal masukkan saja untuk mencari nilai maksimumnya. Sehingga kita tinggal masukkan di sini saja. B kuadrat, berarti kita lihat b-nya di sini 24, berarti 24 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali a-nya negatif 1, dikali dengan C. C-nya adalah 0. Kemudian yang bawah negatif 4 dikali dengan A-nya negatif 1. Nah, sekarang tinggal kita hitung saja. 24 kuadrat berarti 24 kali 24. Hasilnya adalah 576. Kemudian negatif 4 dikali dengan negatif 1. Hasilnya adalah 4. Oh iya, di sini masih negatif 4 kali negatif 1 dikali 0. Berarti hasilnya adalah 0 karena semua bilangan dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah, tinggal kita bagi saja ini. 576 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 144. Berarti
luas maksimal persegi panjangnya adalah 144 cm persegi. Contoh selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, kalian diminta untuk menghitung luas maksimal segitiga ABFE. ABFE yang diarsir ini ya. Nah, ABFE itu kan letaknya ada di dalam sebuah persegi ABCD yang panjang sisinya 20 cm. Nah, persegi ini kan tersusun dari segi 4 ABFE, kemudian ada segitiga BCF dan segitiga DEF. Berarti untuk menentukan luas ABFE ini, caranya yang pertama, kita harus mencari luas ABCD dulu, persegi ABCD dulu, kemudian dikurangi dengan luas BCF, segitiga BCF, kemudian dikurangi lagi dengan segitiga DEF. Itu baru nanti ketemu luas ABFE. Baik, yang pertama, kita cari luas ABCD dulu. ABCD karena ini ABCD berbentuk persegi, maka luasnya adalah sisi kali sisi. Sisinya adalah 20 cm. Berarti 20 dikali dengan 20. Hasilnya adalah 400 cm persegi. Selanjutnya, kita akan mencari luas dari segitiga BCF. Nah, segitiga BCF letaknya ada di sini, di bagian yang berwarna kuning ini. Untuk mencari luas BCF, itu kita menggunakan rumus setengah dikali alas kali tinggi. Nah, alasnya adalah di sini garis BC ini. Garis BC kemudian dikali dengan tinggi. Tingginya adalah ini, FC atau CF. Kita tulis CF di sini. Nah, tinggal kita masukkan angkanya setengah kali BC-nya 20 dikali dengan FC. FC-nya adalah di sini X. Berarti 20 dikalikan dengan X. Nah, kita sederhanakan sekarang. 20 kita sederhanakan dengan 2, hasilnya adalah 10. Berarti di sini 10X. Berarti luas segitiga BCF itu kita dapatkan 10X. Nah, di sini 10X cm persegi. Selanjutnya, kita akan menghitung luas segitiga DEF. Luas segitiga DEF, segitiganya ada di sini. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah di sini belum ada ukurannya. DE belum ada, DF belum ada. Nah, kita anggap DE itu merupakan alasnya, berarti DE adalah alas, tingginya adalah DF. Nah, di situ belum ada ukurannya. Nah, sekarang kita tinggal cari DA, D ke A itu kan 20 cm. Kemudian E ke A itu kan 2X. Berarti untuk mendapatkan DE, berarti di sini 20 dikurangi dengan 2X. Nah, untuk mencari DF sekarang. DF itu berada di garis DC. DC itu berarti di sini 20. Kemudian FC sudah ada X, berarti panjang DF di sini adalah 20 dikurangi dengan X. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja di sini. Setengah dikali dengan DE. DE-nya di sini 20 dikurangi 2X, berarti 20 kurangi 2X dikali dengan DF. DF-nya adalah 20 dikurangi dengan X. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Setengahnya tetap dulu, nggak usah dihitung. Kemudian kita kalikan 20 dikali dengan 20, hasilnya adalah 400. Kemudian 20 kita kalikan dengan negatif X, berarti di sini negatif 20X. Kemudian negatif 2X kita kalikan dengan 20, kita dapatkan negatif 40X. Kemudian negatif 2X dikali dengan negatif X, kita dapatkan positif 2X pangkat 2. Tutup kurung. Nah, di sini ada suku yang sejenis. Ada yang sejenis yaitu negatif 20X dengan negatif 40X. Nah, ini bisa kita operasikan. Setelahnya tetap kita tulis dulu. Di sini 400 tetap negatif 20 dikurangi dengan 40. Hasilnya adalah negatif 60X kemudian plus 2X pangkat 2. Nah, kalau sudah baru kita kalikan dengan setengah. Nah, yang dikalikan dengan setengah itu semuanya. Berarti 400 kita kalikan dengan setengah. Hasilnya adalah 200. Kemudian setengah kita kali dengan negatif 60X. Berarti di sini jadi negatif 30X. Kemudian yang terakhir setengah kita kalikan dengan 2X. Kita dapatkan hasilnya adalah X pangkat 2. Berarti ini adalah luas dari DEF. Selanjutnya kita tinggal menggabungkan 3 luas yang sudah kita hitung tadi. Yaitu untuk mencari luas ABFE, kita harus mencari luas ABCD, dikurangi dengan luas BCF, dikurangi dengan luas DEF. Kita sudah mendapatkan nilai ini tadi. Ada 400, kemudian dikurangi 10X, dikurangi 20, dikurangi 30X, ditambah dengan X pangkat 2. Nah, sekarang kita tinggal buka tanda kurungnya. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ada tanda negatifnya.
Nah, berarti di sini 400 dikurangi dengan 10x. Kemudian di sini negatif bertemu dengan positif, berarti hasilnya adalah negatif 200. Kemudian negatif bertemu dengan tanda negatif, berarti jadi positif 30x. Kemudian negatif bertemu tanda paling belakang sendiri adalah positif, berarti di sini jadi negatif x pangkat 2. Nah, sekarang di sini ada beberapa suku yang sejenis, berarti tinggal kita kelompokkan atau kita hitung. Yang pertama, 400 ini sejenis dengan negatif 200. Kemudian ada negatif 10x ini sejenis dengan positif 30x. Nah, kita bisa kelompokkan sekarang. Negatif x pangkat 2 tidak ada temannya, kita bisa taruh di depan sendiri. Negatif x kuadrat, kemudian kita kelompokkan yang ada x-nya. Berarti di sini ada negatif 10x ditambah dengan 30x, kemudian 400 positif berarti plus 400 dikurangi dengan 200. Nah, sekarang tinggal kita hitung saja. Negatif x pangkat 2, ini negatif 10 ditambah dengan 30x. Hasilnya adalah positif 20x. Kemudian 400 dikurangi dengan 200, hasilnya adalah positif 200. Nah, ini adalah persamaan atau fungsi dari luas ABFE. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita cari nilai A, B, dan C-nya. Kita cari nilai A-nya terlebih dahulu. A-nya adalah negatif 1, tidak ada bilangan di depan x kuadrat, dan ada tanda negatifnya, berarti dia negatif 1. Kemudian B, koefisien dari x 20, kemudian C adalah konstantanya 200. Nah, kita kan sudah menentukan nilai A, B, dan C-nya. Sekarang kita tinggal menentukan nilai maksimumnya dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC dikurangi dengan negatif 4A. Kita tinggal substitusikan nilainya saja. Pertama, negatif B pangkat 2. B-nya di sini adalah 20. Berarti 20 pangkat 2 dikurangi dengan 4 dikali dengan A. A-nya adalah negatif 1. Berarti negatif 1 dikali dengan C. C-nya di sini 200. Kita kalikan dengan 200. Kemudian yang bawah, negatif 4 dikali dengan A. A-nya adalah negatif 1. Berarti kita hitung 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 artinya 20 kali 20. Kita dapatkan 400 di sini. Kemudian di 4, negatif 4 dikali negatif 1, hasilnya adalah 4, positif. Kemudian 4 dikali dengan 200, hasilnya adalah 800 dan positif. Berarti 400 kita tambah dengan 800, kemudian yang bawah negatif 4 dikali negatif 1, hasilnya adalah positif 4. Nah, 400 ditambah dengan 800, hasilnya adalah 1200 dibagi dengan 4. 1200 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 300. Jadi, luas segitiga ABFE adalah 300 cm persegi. Nah, ini jadi luas maksimal ya. Luas maksimal dari segitiga ABFE adalah 300. Baik, contoh selanjutnya. Sebuah layang-layang kedua diagonalnya memiliki panjang berturut-turut 24 dikurangi 2x cm dan x ditambah 4 cm. Berapa luas maksimal layang-layang tersebut? Nah, kalian masih ingat ya bagaimana cara menentukan luas layang-layang. Nah, untuk mencari luas layang-layang, rumusnya adalah diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi dengan 2. Pada soal sudah diketahui diagonal pertamanya adalah 24 dikurangi dengan 2x. Bisa kita tuliskan di sini, 24 dikurangi dengan 2x. Kemudian dikali dengan diagonal 2. Diagonal 2-nya adalah x plus 4. Berarti di sini x plus 4. Kemudian dibagi dengan 2. Nah, masih ingat ya perkalian aljabar seperti ini. Nah, untuk menghitungnya, 24 kita kalikan dulu dengan x. 24 kali x hasilnya adalah 24x. Kemudian 24 kita kalikan dengan 4. 24 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 96. Berarti di sini plus 96. Kemudian negatif 2 kita kalikan dengan x. Berarti jadi negatif 2x pangkat 2. Kemudian negatif 2x dikali dengan positif 4. Hasilnya adalah negatif 8x. Kemudian kita bagi dengan 2. Nah, kalau sudah kita dapatkan seperti itu, kan ada suku-suku yang sejenis. Biar gampang kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis, kita bisa mengubahnya atau mengelompokkannya berdasarkan sukunya. Yang pertama yang ada pangkatnya ini, kita taruh di depan. Di sini ada negatif 2x pangkat 2. Berarti di sini negatif 2x pangkat 2. Kemudian depan sini ada x-nya, berarti positif 24x. Kemudian ada negatif 8x, berarti dikurangi 8x. Dan plus 96, kita tulis di belakang sendiri. Jangan lupa masih kita bagi dengan 2. Nah, di sini
ada suku yang sejenis. Di sini yang sejenis adalah positif 24x dengan negatif 8x. Nah, itu kita bisa operasikan. Bisa kita hitung, yang negatif 2x kuadrat tetap kita tulis biasa, kemudian 24x dikurangi dengan 8x, hasilnya adalah positif 16x ditambah dengan 96, kemudian kita bagi dengan 2. Kalau sudah, berarti tinggal kita bagi 2 saja. Negatif 2 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah negatif 1x pangkat 2, kemudian ditambah 16 kita bagi dengan 2 juga, berarti 8x. 96 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 48. Nah, kalau sudah kita dapatkan persamaan kuadratnya atau fungsi kuadratnya ini, kita tinggal menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya bilangan di depan x kuadrat. Di sini ada negatif 1, kemudian B-nya yang di depan x berarti 8. C-nya adalah paling belakang sendiri, yaitu 48. Setelah itu, kita tinggal mencari nilai maksimumnya dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan negatif 4A. Nah, tinggal kita substitusikan saja atau kita masukkan ke rumusnya aja nilai A, B, dan C-nya. B pangkat 2, B-nya di sini 8, berarti 8 pangkat 2 dikurangi dengan 4 adalah rumusnya. A-nya negatif 1, kemudian C-nya adalah 48. Kemudian yang bawah negatif 4A, A-nya adalah negatif 1. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung saja. 8 pangkat 2, 8 pangkat 2 artinya 8 dikali 8, bukan 8 dikali 2. 8 pangkat 2, 8 kali 8 hasilnya adalah 64. Kemudian negatif 4 dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah positif 4. Kemudian positif 4 kita kalikan dengan 48. Hasilnya adalah 192, berarti negatif kali negatif kan positif, berarti positif 192, kemudian 4 dikali dengan 1 hasilnya 4, negatif dikali dengan negatif hasilnya positif, berarti di sini positif 4, berarti 64 ditambah dengan 192 hasilnya adalah 256, kemudian kita bagi dengan 4, 256 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 64. Jadi, luas maksimal layang-layangnya adalah 64 cm persegi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, selamat belajar.